temanya adalah komunikasi, personal branding dalam membangun startup. Nah, jadi diharapkan kalian nanti ini bisa menerapkan ilmu komunikasi nantinya langsung dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan maksud agar kalian itu tidak hanya berharap kerja kantoran, ya, namanya menjadi seorang entrepreneur, sehingga kebanyakan dari kalian akan menjadi orang-orang yang sukses dalam hal entrepreneurship, dalam hal usaha, ya, tidak hanya jadi orang kantoran. Dan selamat pagi buat Renaldi, alumni kita, Renaldi Rivaldo. Selamat pagi juga buat para yang mengampu mata kuliah, ya, sudah muncul, ya, memberikan gambaran seperti apa sih Renaldi Rivaldo ini, ya. Jadi awal kuliah itu masuk tahun 2016, ya kan, masuk kelas saya, ya. Bapak, selamat sedikit pagi. saya cerita, selamat pagi Renaldi. Daniel, terima kasih. Pertama-tama selamat pagi semuanya. Terima kasih. Awalnya pengen ngucapin terima kasih banyak sama Pak Daniel dan Siska ya, karena udah ngajak saya bisa ke sini. Dan pokoknya ini Pak Daniel ini salah satu, sebenarnya angkatan 2016 itu masih belum jauh-jauh ya Pak, masih dekat sekali. Jadi saya baru lihat, baru 2 tahun lalu baru lulus. Jadi sekarang nih ketemu foto-foto tadi yang video Pak, itu masih angkatan saya semua. Masih baru-baru lah, kayak Iya, baru selesai jadi lama skripsi karena pandemi. kok tiba-tiba jadi lama karena pandemi ya, karena belum ada Iya. kenangan apapun lagi setelah itu ya. Nah makanya Iya, ini salah satu ada. Pak Daniel ini salah satu dosen yang berpengaruh buat hidup saya Pak. Sebenarnya mungkin Bapak nggak tahu ya, tapi berpengaruh. Kenapa? Karena salah satu mata kuliah Bapak itu CSR, yang di situ waktu itu kita bikin bantu orang segala macam, itu ternyata membekas sama saya sampai sekarang Pak. Jadi saya demen banget bagi-bagi sedekah, itu jadi kebiasaan. Nah itu yang membuat salah satu yang waktu itu cukup berkesan. Iya, waktu itu saya sempat ada kendala ya dari nilai, karena apa gitu saya nggak ngikutin. Nah bagi teman-teman nih, selamat pagi semuanya, kita pengen aktif ya. Kita aktif, bagi teman-teman yang nggak on cam nggak apa-apa, tapi kita pengen aktif di chat. Jadi saya tahu nih kalian tuh lagi ngapain, lagi di mana. Selamat pagi, coba jawab. Pagi. Oke, saya lanjut aja ya. Siswa boleh sama, tapi kualitas manusianya selalu berbeda. Nah, teman-teman juga harus seperti itu. Teman-teman boleh seumuran, teman-teman boleh kualitasnya sama, tapi cara kinerja kita berbeda dengan yang lain. Entah ada yang lebih males, entah ada yang lebih rajin, itu beda-beda. Nah, jadi kualitasnya berbeda dulu. Yang penting beda dulu. Oke, nah saya itu guru favorit Memsus. Yang kedua itu sebenarnya pelajaran favorit saya kedua itu adalah Kapita Selekta ini. Ini pelajaran favorit saya, karena kalau teman-teman tahu, saya ada posting di Instagram waktu saya masih kuliah. Jadi Instagram itu portofolio saya. Itu waktu saya masih kuliah, saya sering posting. Si Kapita Selekta diundang pembicara, saya juga bikin, mungkin abis ini kalian harus nyatet ringkasan ya. Saya juga nyatet ringkasan. Kapita Selekta, saya nyatet, saya senang pelajaran ini. Karena ngundang orang-orang yang berbeda jalurnya dari saya, yang berbeda dunianya, tapi mereka punya perjuangan yang maksimal juga. Nah sampai saat itu saya bilang sama Tuhan, kayaknya aku pengen deh bisa kayak gini gitu, bisa jadi pembicara. Nah habis itu doa, puji Tuhan, terima kasih Tuhan kasih waktu aku yang tepat dalam 2 tahun ini, aku bisa ngobrol sama kalian. Walaupun bukan di offline ya, aku pengen banget di offline, tapi nggak apa-apa, di online pun tidak apa. Gitu, yang penting kita masih tetap bisa aktif. Yang penting bagi teman-teman yang aktif juga kan, kalau misalnya offline kita lihat tatap mata ya. Tapi ini cukup bagi kalian yang online aja, itu udah cukup menghibur lah ya. Walaupun kita karena pandemi seperti ini. Nah jadi bagi teman-teman itu, teman-teman saya juga masih ada seumuran kalian. Nah ketika saya lulus dari SMA, barulah saya berpikir mungkin bagi teman-teman sama seperti Pak Daniel tadi bicara ya. Saya mempunyai satu ketakutan terbesar, yaitu adalah menjadi seorang karyawan. Karena waktu itu, bagi teman-teman udah ada magang belum? Coba bilang dulu, magang. Udah gitu. Belum. Udah. Oke ya, berarti kita udah sepakat dulu. Oke, kita udah sepakat dulu bahwa teman-teman ini sudah pernah kuliah, udah pernah magang as a employee ya.
Nah, ketika saya mulai takut dari pas semester 1 itu saya sudah takut banget. Ini kuliah dalam ngapain nih? Kuliah tuh ngapain? Ketika nanti lulus mau ngapain? Baru sampai saat itu saya ada ketakutan terbesar. Saya harus kerja. Saya harus benar-benar yang penting harus ngapain dulu dah. Karena saya takut dimana saya tuh ngomong tinggi, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, saya agak sombong sedikit kalau ngomong. Nah, apapun yang saya bicarakan, misalnya saya punya mobil, saya mau sukses, itu kan kemauan dari kita. Itu adalah sebuah kebohongan. Tapi kebohongan yang harus diimplementasikan. Saya sengaja ngomong itu ke orang-orang supaya saya punya tanggung jawab sosial. Saya harus sukses. Ketika tidak terjadi, saya akan punya kemaluan sosial. Makanya sampai saat itu, saya pikir saya harus berbenah, saya harus melakukan sesuatu. Barulah benar kalau punya mimpi harus diucap terus-menerus. Fake it until you make it. Ya, fake it till you make it. Jadi sampai saat itu saya selalu ngomong, saya pengen menjadi sesuatu, saya pengen menjadi seseorang, saya pengen menjadi membantu. Nah, walaupun sekarang orang-orang ngomong, bantu banyak orang, bullshit lah. Tapi dari mana gitu? Ternyata saya terbentuk dari kuliah. Dan ternyata pelajaran padaan menjadi portofolio saya. Kalau teman-teman tahu CSR ya, bikin acara sustainability, corporate social responsibility. Saya ngomongnya respon waktu itu. Dikasih nilai jelek apa Daniel. Nah, itu saya ada salah omongan di situ, saya masih ingat banget. Nah, barulah sampai saat itu saya ketika semester 1 saya langsung lihat saya tuh pengen jadi sesuatu gitu. Saya mau ikut lomba dulu. Mana ya? Bukannya saya sombong, bukannya saya apa, tapi orang tua saya selalu bilang, saya punya tinggi 180 cm, muka saya juga nggak jelek-jelek banget. Tapi selalu dalam diri saya dan komplotan saya bilang, percuma lu ganteng, percuma lu tinggi, tapi percuma orang mengagumi lu. Tapi lu tuh nggak bisa menghasilkan uang ataupun tidak bermanfaat buat mereka. Nah, sampai saat itu, gue merasa jadi insecure langsung, mendingan gue jadi orang biasa-biasa aja. Dia orang biasa-biasa aja yang nggak harus dilihat, nggak harus diapain, tapi hidup seperti biasa. Nah, barulah dari situ kita harus melihat dua persepsi, entah ini menjadikan hambatan atau batu loncatan. Nah, saya menganggap ini sebagai batu loncatan saya, memanfaatkan. Barulah saya pikir, ini orang-orang kayak gua enaknya ngapain ya? Nah, barulah singkat cerita saya lagi datang ke anterin cece saya magang. Waktu itu saya masih semester 1 ya, cece semester 5. Anterin cece saya magang, terbentuklah saya dipanggil sama atau orang manajemen gitulah. Nah, dia suruh saya masuk manajemennya, kontrak beli putus, tiba-tiba masukin ke WhatsApp-nya. Ada info di situ. Harus ikut yang namanya Putra Indonesia. Ada. Kalau teman-teman tahu Putri Indonesia ya, pageant. Saya ikut Putra Indonesia, sama, konsepnya sama seperti Putri, tapi Putri kan sudah berjalan lama. Putra ini masih segelintir, masih baru. Nah, akhirnya dalamnya sama karantina segala macam. Waktu itu saya masih umur 18 tahun, teman-teman. Teman-teman masuk kuliah 18 tahun ya. Saya ikut pas mau masuk kuliah. Saya ikut 18 tahun karena ikut Putra Indonesia itu umur 18 sampai 28. Jadi saya bilang, oke, saya cukup. Awalnya itu manajer saya itu nggak menyetujui saya. Karena teman-teman kalau lihat lidah saya, ini lidah terpanjang saya. Karena Putra Indonesia itu dilihat dari 5B. Brain, Beauty, Behavior, Brave, and Belief. Jadi kalau misalnya ganteng bisa tapi pinter gak, skip. Pinter iya tapi muka nggak good looking, skip. Nah, jadi dia ngeliat saya itu cadel. Kalau teman-teman tahu, saya cadel ya. Dan gagap. Saya itu berasal, ini nggak apa-apa, saya berasal bukan dari keluarga yang baik-baik saja. Keluarga saya sudah broken home. Papa mama saya pisah. Dan mama saya, waktu itu saya lahir dalam keadaan papa mama berantem. Jadi papa mama berantem, saya cek di dokter, ternyata orang tua cek saya di dokter, saya itu menderita satu gagap. Nyakit itu jadi gagap. Bukan karena gugup, tapi memang karena gagap. Nah, teman-teman nanti akan melihat saya, ada efek kalau saya ngomong agak susah. Itu udah bawaan dari lahir. Makanya saya selalu mencari jalan, kayak huruf K, huruf G, huruf J. Saya tuh ada kesusahan kata tersendiri yang teman-teman nggak bisa ngerti. Makanya itu menjadi salah satu masalah buat saya. Saya ngomong, mama kenapa aku begini ya? Papa bilang, ya doa aja. Ternyata itu bentakan dari orang tua, sehingga di alam bawah sadar saya itu menjadi nggak bisa ngomong. Saya bingung banget masih kecil, ini kenapa gitu. Ini kenapa sama saat itu. Dan ketika saya kuliah SMA, saya ikut
salah satu seminar di sekolah secara kanita. Dia ngomong gini, teman-teman nih, kita ngobrol sama teman-teman misalnya disuruh untuk show di depan ya, disuruh untuk presentasi, teman-teman udah pernah belum misalnya udah menghafal 100%, tapi tiba-tiba pas di depan tidak hafal 100%, ada yang rasain nggak? Ada gitu. Ada, misalnya udah hafalin PowerPoint-nya, sering. Oke ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita ngomong dulu ya, kenapa bisa seperti itu? Karena pertama, ternyata waktu saya dapat seminar, ini seminarnya itu pembicaranya seorang host ya, wartawan gitu, pembicara juga. Karena kalian itu berbicara dengan hafalan. Ketika kalian menghafal, 100% kalian tidak menghafal. 100% kalian tidak akan berbicara 100%. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti fix. Tapi kembali lagi, ketika kamu ngomong pakai hati, ketika kamu ngomong pakai emosi, itu baru yang tidak akan selesai ngomongnya. Misalnya gini. Ya, misalnya kayak gini. Misalnya kalian menghafal Reina, misalnya menghafal bahwa uang 100.000 adalah uang yang bisa dibeli untuk belanja A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu ngomong dengan hafalan. Tapi ketika kalian ngomong pakai hati, itu berbeda. Hati misalnya gimana? Nyanyi ya. Nyanyi orang nggak pernah gagap. Ngomong apa aja nggak pernah gagap, karena dia pakai emosi. Terus ketika orang marah-marah, lu dodol, lu lalala, pakai kata-kata kasar, nggak pernah gagap. Kenapa? Karena dia pakai emosi, marah, sedih. Ketika mereka sedih, mereka mau curhat sama orang, mereka akan terus tetap berbicara, bawel justru. Bahkan orang lagi mabok, bagi teman-teman, gue nggak tahu. Lagi mabok aja bisa bacot. Karena mereka ngomongnya bukan hafalan, tapi keluar dari dalam hati. Nah, itulah yang kita lakukan setiap harinya. Kalian sudah melakukan ini pakai hati apa belum? Sudah berjalan dengan kehidupan pakai hati apa belum? Kalian sudah berbicara belum pakai hati? Ketika uang 100.000 bisa kita pakai untuk beli gini. Kita mau pakai hati. Hati yang mana? Kita bisa pilih. Hati membantu. Oke. Dengan uang 100.000 kita bisa berpakai untuk membantu orang. Lalala. Itu bisa keluar. Karena kalian punya kemauan. Kalian punya emosi. Ketika kalian pakai emosi, kalian tidak akan bisa gagap seperti itu. Nah, akhirnya sampai saat itu untuk yang bisa pakai hati, kayaknya belum sering itu. Yes. Makanya dari itu adalah latihan. Sampai di titik itu, saya percaya bahwa penyakit gagap saya bisa sembuh. Kalau saya ngomong pakai hati. Ketika saya bisa ngomong kayak ini, saya punya hati. Pengen hati untuk membantu kalian. Karena saya merasakan di kalian lagi butuh dengar ini, saya juga ngerasain. Namanya empati. Kita berempati. Ketika sampai saat itu, saya lancar-lancar aja. Bahkan saya nggak pakai PowerPoint pun saya bisa ngomong sama teman-teman. Karena saya ngerasain. Rasanya jadi kalian seperti apa. Nah, ketika saya merasakan, saya jadi tahu pikiran kalian apa. Ketika saya tahu apa yang saya bicarakan karena relate sama kalian. Kan saya ketika saya ikut Putra Indonesia, saya pasti bisa. Modal saya cuma ngomong pakai hati doang. Padahal gagapnya setengah mati. Teman-teman boleh cek portofolio saya di Instagram, cek Reynald Rivaldo, itu semua portofolio saya. Nah, ketika saya sampai di semester 1, barulah kehidupan saya dimulai. Jadi waktu semester 1, saya itu paling takut sama Memsus ya, teman-teman tahu sendiri. Karena kalau Memsus, lu lewat di belakang sedikit aja udah nggak boleh masuk kampus lagi. Tapi saya di situ anggap itu sebagai batu loncatan gitu kan. Nah, barulah sampai saat itu nggak apa-apa, saya ikut yang namanya Putra Indonesia. Nah, di situ saya umur 18 tahun dan puji Tuhan segala macam, saya menang di sana. Saya menang lomba Putra Indonesia DKI Jakarta. Awalnya saya sedikit agak takut juga, kok bisa menang gitu kan. Karena saya masih kecil juga, ya singkat ceritanya saya menang. Ini kalau teman-teman tahu di Neo Soho, ini kan jadi ada panggung, di atasnya ada food court. Nah, ini saya di sini. Dilantik jadi Putra Indonesia DKI Jakarta, mewakili DKI Jakarta. Saya juara 1, umurnya 18 tahun, masih bocah. Ini hadiah juga baru berapa? 1 juta. Ya nggak apa-apa, yang penting dapat prestasi dulu. Ya, ketika saya dapat prestasi ini, saya bawa-bawa tuh teman-teman saya ke kampus. Nah itu. Nah, akhirnya saya jadi Putra Indonesia DKI Jakarta. Tidak sampai di situ, saya mewakili DKI Jakarta. Alhasil di semester 2, masih semester 1, itu saya pergi ke gereja-gereja untuk minta support. Saya minta didoakan ketika nanti saya berangkat ke Pekanbaru. Jadi saya melawan perwakilan kota-kotanya, provinsi. Ada Bandung, ada Jawa Barat, Sumatera Barat, ada Sulawesi Utara, pokoknya banyak, ada 16 provinsi. Nah, di situ saya izin. Di situ saya semester 1, bagi teman-teman ada anak radio gak? Saya anak radio. Ketua radio nih.
Teman-teman boleh cek Renal Rivaldo. Nah, itu saya ketua radio, saya jadi penyiar radio. Di situ saya setengah mati. Teman-teman tahu ya yang punya jadwal, suka barter jadwal. Saya barter jadwal. Saya ikut karantina Putra Indonesia nah ini Putra Indonesia. Nah, ini saya di Pekanbaru. Saya karantina 2 minggu. Jadi saya izin sama Memsu, saya izin sama semua dosen, Bu Sandra, semuanya, sama Pak Daniel, saya izin 2 minggu. Dan saya izin lagi sama radio. Lu lihat aja, saya 24 SKS. Ngambilnya adalah pengen kuliah 3,5 tahun. Puji Tuhan, sampai sekarang saya lulus 3,5 tahun. Bukan karena pengen pintar, pengen cepet-cepet. Supaya cepat, saya harus pintar. Saya harus pintar managing time. Karena saya nggak suka kuliah, jujur aja saya nggak suka kuliah. Karena diatur-atur. Nah, karena sampai saat itu, saya harus barter. Bayangin ya teman-teman. Saya mau karantina 2 minggu. Saya udah catat waktu itu. Saya harus ngobrol ke 10 dosen. Kan dosen banyak. Ini saya 2 minggu lagi nggak kuliah. Tugas apa yang harus saya penuhi supaya poin saya tetap plus? Cisiskan nggak? Pak Daniel. Makanya saya waktu itu lagi banyak lah. Ada dosen berapa? Akhirnya saya minta, tugas gini. Ya saya kerjain sebelum saya karantina 2 minggu di Pekanbaru. Dan puji Tuhan juga saya lakukan itu semua. Emang kalian pikir enak-enak? Itu tidak enak. Saya itu punya radio. Saya bolak-balik kuliah jam 7:30 ya. 7:30, saya pulang jam 4 sore. Jam 5 sampai jam 6 saya harus pikirin talent. Saya harus pikirin baju saya. Saya harus latih bahasa Inggris. Itu semua banyak. Ya, jadi jangan pikir kalian ganteng doang, good looking, nggak bisa. Ini digambar matiin catwalk, cara bicara, itu semua dilatih. Jadi saya pulang, saya harus nge-gym dulu, badan harus dilatih, harus tetap jaga sampai perut six pack. Saya olahraga, tapi 6 sampai 10 sampai jam 12 malam saya latih itu semua. Makanya saya akhirnya sampai saat itu, puji Tuhan juga dari 16 provinsi, umur saya 19. Itu saya juara 1 di Putra Indonesia. Nah, awalnya saya pengennya juara 2. Kenapa? Karena kalau juara 2, saya berangkat internasionalnya mewakili Indonesia itu masih 3 bulan lagi. Jadi saya masih bisa mengerjakan tugas saya, ketemu sama teman-teman. Saya tuh pengen ketemu teman-teman kayak kalian, kayak ketemu teman-teman saya, Jessica T kalau kalian tahu ya, Acin, Visaka. Saya pengen gitu ngobrol sama mereka yang teman-teman seumuran saya, tapi nggak bisa karena saya harus karantina. Dan saya pun juga punya pacar, kalau teman-teman tahu, pacar saya manajemen, ketemu di radio juga. Saya punya pacar, saya jadi bucin banget. Bucin tuh rasanya enak bodoh, tau gak? Rasanya enak gitu, enak bodoh. Sorry ya, kalau saya ngomong kasar atau saya ngomong cukup to the point gitu, karena ini yang saya rasakan. Oke. Nah, akhirnya sampai saat itu saya gara-gara berangkat juara 1, alhasil saya harus berangkat internasional 1 minggu dari sekarang. Sampai saat itu, waduh, 1 minggu saya dikarantina lagi. Chiang Mai, saya mewakili Indonesia di luar negeri, di Asia. Oke. Sampai saat itu saya harus persiapkan karantina lagi 2 minggu. Saya udah nggak kerjain tugas 2 minggu, saya harus minta tugas 2 minggu lagi. Saya 1 bulan nggak pacaran sama pacar saya. Singkatnya, calon istri saya yang saya bikin fondasi itu selingkuh. Ya, selingkuh sama sahabat saya. Nah, sampai saat itu hati pecah sekali, hancur sekali. Dimana gue harus lurus terus, harus jalan terus. Dan gue mau curhat tapi nggak bisa. Sorry, bagi teman-teman lihat, saya mau curhat tapi nggak bisa. Mau ngomong sama siapa nggak bisa. Di situ ketakutan saya, takut menjadi gay. Takut banget, saya nggak suka lagi sama wanita. Saya benar-benar takut di situ. Makanya saya selalu doa sama Tuhan, jangan kecewakan saya di saat saya sedang seperti ini. Tapi kenapa? Nanya sama Tuhan, kenapa saya ada di situ? Why me? Kenapa harus saya? Tapi balik lagi, saya bukan berarti orang-orang yang langsung sedih. Terus itu ke Jaksel, orang-orang jadi anak indie, galau, baca Aditya Sofyan. No. Gue tetap seperti itu. Udah pinter, cakep, enggak. Oke, tapi nggak apa-apa. Sampai saat itu, saya langsung lanjut. Curhat sama orang dibego-begoin. Curhat sama siapa dibego-begoin. Ya, tulis saya di kertas. Saya tulis di kertas. Kalau teman-teman lihat di Instagram, ada namanya kata si C. Itu adalah hasil dari itu. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, saya sekarang jalanin bisnis dengan puisi saya. Saya dapat uang dari sana. Saya ada 1 bisnis. Baju olahraga, saya bikin puisi. Karena terlahir dari situ. Ada 2 pilihan loh. Teman-teman mau benar-benar menjadi stres atau ini menjadi batu loncatan. Kalian harus bisa. Sampai saat itu, lu bayangin aja, sis,
Boy, semester 5 Putra Indonesia, gue balik ke kampus, itu orang semua teman-teman yang nggak bukan teman jadi teman, followers naik jadi 30.000, yang bukan teman jadi teman semua. Ini teman gue nih, semuanya gue kerasain. Woi, bantu endorse dong. Wah, nggak bisa sombong lu, gue jadi manajer lo sombong. Ya lu yang lu udah ketemu lah banyak. Ini gue merasa jadi star syndrome. Itu sebuah kesalahan. Saya ngerasa gue jadi star. Dan jadi ada minusnya juga. Kalau gue nggak bisa jawab PowerPoint atau gue jadi guru Putra Indonesia kok nggak bisa jawab, itu ada. Gue lupa nama dosennya siapa. Nah, tapi itu ada. Ya, akhirnya sampai saat itu ini jadi kepanjangan story hidup, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, jangan ngantuk ya. Ini story hidup. Oke, lanjut. Berarti menang Putra Indonesia sampai di kuliah, ya gue merasa menjadi artis aja gitu. Memsus juga apalagi, Memsus itu sampai ikutan vote di Facebook. Ini my favorite apa gitu, ikut support. Dan pelajaran etika komunikasi, itu saya juga dapat hadiah dari ibu siapa gue lupa namanya. Ya pokoknya enak aja, kuliah berasa jadi star syndrome. Tapi ketika sampai saat itu, ketika gue berangkat berangkat ke Mr. Global, waduh, itu menjadi berat sekali. Kenapa? Karena saya akan melawan orang-orang di negaranya. Saya punya 30 negara, di 30 negara, dan dalam keadaan saya lagi putus sama pacar, dalam keadaan, di situ belum putus, dia udah hilang-hilangan ya balik lagi, mungkin Tuhan tahu saya belum cocok pacaran karena saya belum bisa memberikan perhatian lebih. Nah, jadi sampai saat itu saya lanjut, ini saya menang, saya lanjut. Nah, puji Tuhan juga saya dapat Putra Indonesia main pool, jadi the best pitch. Ya itulah. Oke, saya lanjut ke Mr. Global Thailand. Saya lanjut ke Thailand. Di situ teman-teman harus tahu fashion show saya bukan pakai baju doang, tapi cuma pakai celana dalam segitunya. Nah, sampai saat itu mungkin orang tua dari mereka itu nggak senang sama saya, karena dicap apalah. Cuma balik lagi, yang pacaran itu kan kamu, bukan orang tua, dan kamu tahu tujuan saya. Balik lagi, kalian juga harus pintar. Saya nggak pernah kecewa, saya sedih, tapi Tuhan sometimes memberikan kementalan orang itu untuk tahu amanah yang terbaik buat saya. Tuhan harus, teman-teman catat ini, sometimes kita itu bisa dijauhkan yang baik untuk mendapatkan yang terbaik. Saya selalu percaya sama itu. Jadi sampai saat itu saya berangkat ke internasional, saya lanjut, saya bawa 3 koper, saya pakai ini jaket saya, puji Tuhan dapat Ivan Gunawan. Makanya Ivan Gunawan panggil saya ke Taiwan waktu itu untuk saya photoshoot mewakili Indonesia. Nah, itu saya izin, kebetulan ada mata kuliahnya Pak Daniel. Nah, tapi Pak Daniel saya kasih, gimana ya, saya kasih oleh-oleh semua, Memsus, yang dosen-dosen killer ya, Bu Chandra itu saya kasih semua. Nah, udah sampai saat itu saya berangkat, saya melawan 30 negara dan saya paling cungkring, paling kecil. Tapi tidak apa-apa. Saya lanjut ke Mr. Global dan saya pakai baju nasional Jawa Barat. Nah, ini semua nih follower saya naik terus, 40.000, 50.000, junior per pageant. Nah, akhirnya setelah itu puji Tuhan, terima kasih, kita tahun orang lalu winnernya itu unplaced, jadi 20 besar pun nggak masuk. Dan puji Tuhan saya top 10 di peringkat 6. Kalau saya peringkatnya 5, mungkin saya udah cuti kuliah karena saya akan berangkat mulu ke Thailand. Tapi saya dikasih peringkat 6. Peringkat 6 disuruh pulang, lanjutin kuliahnya, tapi tidak malu-maluin. Nah, di situ saya berterima kasih banget sama Tuhan. Ketika saya pulang, saya masih menjabat Putra Indonesia. Jadi saya pergi ke Sulawesi Utara untuk selempang yang menangnya, saya pergi ke Banten. Teman-teman yang mungkin tahu, 2 tahun lalu saya kalau ke kuliah, itu pakai pantofel, saya bawa koper, saya pakai kemeja. Kenapa? Karena sampai saya selesai kuliah, saya harus keluar kota. Saya harus keluar kota, tanggung jawab, saya harus kemana? Kemarin paling itu ke paling jauh ke Manado, habis itu kemana lagi? Ke Lampung, ke Pekanbaru, ya begitu-gitu kerjaannya. Sabtu Minggu, mau libur? Enggak lah, datang pergi keluar kota, semuanya seperti itu. Endorsan, jalan, duit kenceng. Per bulan saya bisa dapat 40-50 juta per bulan dari endorsan. Nah, sampai saat itu, di situ saya ketemu semua teman-teman mana yang cuma menjilat, mana apa, sudah ngerasain. Oke, saya dipanggil jadi Kompas juga. Saya di Putra Indonesia dipanggil jadi waktu itu ke salah satu TV. Terus saya juga jadi pembicara di Surabaya. Pembicaranya cuma 5 menit. Dari Surabaya diserbangin, ngomongnya cuma 10 menit nih. Taiwan Excellent, habis itu pulang lagi di Jakarta. Ada juga dibayarnya mantap.
Habis itu saya pernah ada kuliah jam setengah 8 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 1 kosong. Jam 2, jam 1 ada kelas. Jam 1 sampai jam 12 saya pergi ke Senayan City. Ada undangan apa gitu dibayar. Gas. Naik Gojek, jalan ke Senayan City, pulang lagi. Nah itu, dan dalam keadaan udah harus make up. Saya make up di toilet, bentar, saya masih tiap hari saya bawa alat make up. Saya harus make up supaya tetap kelihatan di foto bagus, dari segi manapun harus bagus. Ini pakai kontur lah, teman-teman mungkin yang make up tahu ya, saya dulu lumayan jago. Saya latihan di sini ada konturnya, dipakai apa lagi di sini, apalah saya udah lupa, sekarang udah nggak pernah pakai. Nah itu ada, saya juga, dan saya waktu itu ikut Almen juga. Nah ketika setelah itu saya bilang saya harus benar-benar pageant saya udah selesai, modeling saya mau sikat, model Almen. Akhirnya saya ikut juga, puji Tuhan juga juara 1 waktu itu. Barulah saya selesai modeling, saya lanjut, saya diajak kerja sama dengan Van Gunawan, jadi saya lanjut kerja Jakarta Fashion Week. Modeling, akhirnya saya panggil juga foto iklan, GNT, Kit, saya kerja di situ. Nah itu enak juga bagi teman-teman tahu juga, saya fitting room, keluar pergantian kelas, saya disuruh keluar fitting baju, orang-orang pada datang, wih mantap semua, fitting baju buat nanti syuting, mungkin para dosen udah tahu ya. Nah barulah saya jadi Putra Indonesia waktu itu. Nah ketakutan terbesar saya adalah, saya ketika mau lepas jadi Putra Indonesia saya mau ngapain lagi. Nah baru saya fokus jadi content creator, saya bikin konten apapun. Jangan bikin content creator gampang ya. Content creator tuh untuk foto motor gini berkali-kali nih, bisa 2 jam kali untuk dapet ini. Saya olahraga keras juga supaya saya bisa dapat kontennya bagus. Saya selalu bikin konten, push up sampai terbang biar kelihatan Superman seperti apa. Saya bikin konten menarik. Dan saya buat komunitas kesehatan juga. Dan sampai saat itu saya bangun bisnis. Saya bangun satu bisnis. Dan juga saya tujuan akhir saya adalah saya akan jadi investor. Nanti saya akan share. Dan sampai sekarang saya dikenal sebagai ya businessman. Oke, pekerja, dan juga dengan brandingan saya 160.000 followers, saya bisa ngelakuin apa aja. Nah itu yang saya buat, karena saya tahu ketika saya yang bangun bisnis, quality doang udah oke. Tapi branding. Ketika kalian udah tahu nih, produk Adidas, kita ngomong brand, produk Adidas bagus. Produk Nike bagus, produk yang lain lah, yang baru-baru juga bagus, selevel sama. Kalian akan pilih apa dengan harga sama? Pasti pilih Nike. Nah itu yang disebut branding. Sekarang masuk, bagaimana cara masuk brand? Pas nih jam 10, 30 menit kita ngomong. Bagaimana cara membangun brand? Sekarang yang jarang aktif di Instagram, ada gak? Ada banget pasti. Saya yang males gitu, yang masih bingung cara bikin brandingan itu gimana sih? Emang harus pencitraan ya gimana? Saya yang males ya. Apa? Yang ngerasa, oh ini Renaldi bukan gue banget nih. Gue bukan tipe yang seperti ini. Coba ngomong, saya. Gak ada ya? Bagus. Berarti saya bisa asumsikan kalian bisa seperti saya. Itu yang bagus. Oke? Nah, ini dia. Kita langsung masuk. Kita itu dihadapkan dengan problems. Generasi sandwich anak-anak seperti kita itu dihadapkan dengan masalah seperti ini. Rumah atau mobil, idealis atau realita, gaji gede atau passion, nikah umur berapa, kapan bahagiain orang tua, habis lulus mau ngapain. Nah, teman-teman ada di tahap yang mana? Coba ketik. Saya tunggu. Yang sekarang ini lagi mikir, aduh habis lulus mau ngapain. Yang kedua, semua. Oke. Benar ya, semua. Terus mau ngapain semua kan bagian orang tua nih ini kayak tulis seperti, karena saya ngerasain 2 tahun yang lalu saya ngerasain, bahkan setahun yang lalu saya ngerasain habis lulus mau ngapain. Kalau tahun lalu enggak, udah semester 5 saya udah jalan soalnya semua. Ini semua teman-teman udah nih masalah nikah nggak, itu buat aneh karena aneh nggak nikah. Oke, nggak apa-apa, biksu nggak apa-apa ya, pokoknya selalu ada, walaupun tidak semuanya tapi selalu ada. Habis lulus nggak tahu ngapain. Oke, dan saya coba pikirkan ini kenapa, karena saya tipe orang yang halus tahu ngapain, tapi teman-teman saya tidak. Saya coba rangkum masalah kita seperti ini semua. Oke, sekarang kita ulik lebih dalam lagi, kita ngomong prioritas. Saya kenapa mau cari segala macam gitu, karena saya punya tanggung jawab. Saya bukan keluarga dari keluarga yang biasa-biasa, keluarga yang kaya-kaya banget, saya biasa-biasa aja.
Dan juga ketika biasa-biasa saja, saya ini juga harus tahu 4 tahun lagi papa mama saya nggak bisa hidup dengan gaji dia. Jadi saya harus kerja. Oke? Nah, prioritas saya adalah keluarga. Nah, bagi teman-teman, prioritas saya keluarga dan saya punya pacar sekarang. Pacar ini menjadi masa depan saya. Saya umur 23. Saya ketemu pacar saya pas saya umur 21. Pacar saya umur 26 waktu itu. Dan sekarang saya umur 23. Calon istri saya umur 28. Saya mau nikahin dia before dia 30 atau mentok 31. Dalam keadaan saya punya uang. Jadi prioritas saya yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah bangun keluarga. Yang kedua adalah punya rumah dan mobil. Tentu dong, masa kita berkeluarga lebih itu orang tua, proyek kita di mana? Harus kerja. Ketiga, baru building our family. Kalau bagi teman-teman, prioritas pertama apa teman-teman? Ada yang cari pengalaman dulu, ada yang keluarga, ada. Teman-teman apa? Ayo kita catat. Prioritas teman-teman apa? Catat. Keluarga, kaya. Kalau benar saya bilang, saya harus kaya. Kalau pertama keluarga itu kan kaya, gua harus kaya dulu. Kaya, karir, oke. Ada juga kalau kaya untuk apa keluarga ya? Keluarga, kita tulis. Kita keluarga, dengan berarti finansial ya, financial free. Apalagi? Uang balas budi, orang sama keluarga juga. Diri sendiri, oke. Pendidikan, oke. Mau jadi sleeping investor, cari uang, bahagiain orang tua, oke. Sebenarnya semuanya sama ya, berarti keluarga, rumah atau mobil, ya, karir, oke, pokoknya banyak lah. Semua ini kita lakukan dengan apa? Uang. Ketika Pak Daniel suruh bikin mata kuliah CSR, waktu itu saya bikin di Rumah Singgah Kanker CISC. Saya waktu itu galang dana dengan follower saya, kurang lebih saya terkumpul 20 juta untuk saya bikin acara. Ketika saya terkumpul 20 juta, ingat ya ini masih sama seperti kalian semester 5. Saya terkumpul 20 juta, akhirnya saya bikin satu acara di rumah sakit Singgah Kanker itu. Kebetulan mama saya itu punya gejala kanker, jadi saya memang pengen ke kanker. Kenapa? Karena dulu saya pernah ngerasain di semester 3 mama saya kena gejala kanker, jadi saya harus tiap hari ke rumahnya untuk kasih makanan sehat. Makanya saya di situ support, kenapa saya ikut elemen segala macam. Saya pengen melihat terlihat sehat. Karena itu kata penyakit keturunan. Kata suka manis, saya nggak suka manis sekarang. Jadi itulah happy problem namanya. Saya punya banyak masalah, tapi masalah saya jadikan betul loncatan, bukan kasihan. Nah akhirnya sampai saat itu saya lanjut. Tadi gue mau ke mana ya? Lupa. Oke, ketika saya, lupa teman-teman. Apa sih tadi ngomong apa? Ketika sampai saat itu saya lanjut cari uang. Saya bikin rumah singgah acara CISC. Ketika saya bikin kurang lebih ada 20 orang, 20-30 nenek, kakek dan juga nenek. Setelah saya selesai dari situ, saya senang banget gitu sama teman-teman bikin acara gitu-gitu. Tapi setelah saya mau pulang, ternyata ada komplotan lain yang datang dari luar masuk. Kok saya nggak diundang? Kok saya nggak ini? Mereka nangis, ada yang nangis, ada yang sedih. Coba kalian pikir jadi saya gimana sama teman-teman. Mau minta bantu, mau kasih makanannya udah nggak ada, duitnya habis. Nah sampai saat itu hati saya terpukul sekali, gitu. Menjadi orang baik itu tidak cukup, ya. Tapi menjadi orang baik dan kaya itu baru cukup. Bener-bener lo harus kaya. Karena saya pikir banyak orang yang kaya nggak tahu apa, yang itu namanya bullshit. Mereka nggak tahu mau belanja di mana. Masih banyak orang harus dibantu. Baik, nanti kalian kalau misalnya belum ngerasain CSR ya, bantuin charity karena COVID ini, teman-teman harus ngerasain. Rasanya bantu orang itu priceless. Lu bener-bener nggak bisa hitung pakai duit, tapi hatinya selalu senang. Ya, di situ hati selalu senang untuk bisa bantu orang. Makanya sampai saat itu saya pikir saya harus kaya, saya harus punya banyak uang. Ketika saya banyak uang, saya bisa berbuat baik kepada siapapun. Tapi ketika saya baik doang, tapi nggak punya uang, mau bantu apa? Mau beli apa? Mau beli pampers, mau beli rumah, mau beliin dia mobil, mau beliin dia apa? Kebutuhan rumah, semua pakai uang. Iko-ikoyan, butuh uang, semua butuh uang. Makanya yang bilang uang bukan segalanya, bagi saya uang itu segalanya. Uang itu segalanya, tapi ingat, bukan sombong, jangan lupa sama Tuhan, itu yang terpenting. Uang itu segalanya, tapi yang segala-galanya itu butuh uang. Oke? Jadi menurut saya jadi orang baik itu nggak cukup. Jadi orang baik dan kaya dan punya banyak uang. Oke, kita lanjut ke prioritas. Teman-teman, tadi udah sempat dengar ya? Udah pernah dengar 4 kuadran hidup belum?
Menurut Robert Kiyosaki dari buku Rich Dad Poor Dad. Udah belum? Setuju, oke. Udah pernah denger belum 4 kuadran hidup? Udah, belum. Kalau udah ya skip aja. Menurut Robert Kiyosaki. Udah denger belum? Belum. Oke, kita jelaskan. Jadi teman-teman harus tahu ya, ketika nanti kalian lewat ya, balik. Ketika kalian nanti lulus, ini ada namanya 4 kuadran hidup. Oke, 4 kuadran hidup yang pertama adalah employee. Teman-teman akan jadi karyawan, ya. Kedua ini menjadi self-employed. Ketiga menjadi business owner. Yang keempat menjadi investor. Oke, teman-teman yang udah pernah ngerasain jadi employee, ya, karena tadi udah magang, udah pernah. Plusnya apa teman-teman? Yuk, kayak ada diskusi. Enaknya apa jadi karyawan? Ada dong plus minus. Yuk, cepet yuk. Waktu saya tinggal 22 menit lagi. Koneksi. Oke, enaknya bisa pergi-pergi. Tidak terikat waktu, belajar dari pengalaman, koneksi pengalaman. Mendapatkan pengalaman dan koneksi. Oke, enaknya nggak perlu pusing, tinggal ngerjain tugas. Gaji secure. Oke. Udah, skip. Oke, ini plusnya. Minusnya sekarang. Yuk, minusnya. Waktu. Apalagi? Disuruh-suruh. Oke, tapi belum tentu gaji nggak gede. Oke, ini menjadi employee. Ada plusnya, ada minusnya. Oke, lawan dipecat. Oke, jadi kita bisa katakan bahwa di sini kita punya skill, tapi kita jual ke perusahaan, betul? Kita jual ke perusahaan. Ada plus minusnya. Oke, sekarang beralih ke self-employed. Seperti apa? Dokter, content creator, seperti artis. Bisa saya simpulkan, plusnya adalah money-nya ada. Kenapa? Ada dianya kalau dia show, kalau dia konser, kalau dia bikin konten di YouTuber, ya, dia pasti ada uangnya. Pasti uangnya kencang banget. Kayak saya, endorser, kalau endorse duitnya belasan juta. Kalau nggak di endorse, pertanyaannya, kalau tidak di endorse minusnya, ya nggak ada uangnya. Dokter misalnya, tidak praktek, tidak ada dianya, ya tidak ada uangnya. Ya, tidak ada uangnya, tidak ada dianya. Misalnya dokter kulit lagi mau jalan-jalan ke Hong Kong 2 bulan. Akhirnya pasiennya ada bilang, dok, saya mau dong dirawat kulitnya. Oh, nggak bisa, saya lagi jalan-jalan, saya pindahin tangan ya ke dokter hewan. Mau nggak? Sebenarnya nggak mau, karena tidak ada dianya, tidak ada uangnya. Dari segi money ada, tapi segi waktu juga tidak ada. Mau waktu buat keluarga nggak bisa. Ada nggak dokter yang sibuk? Yang nggak sibuk sampai-sampai? Nggak ada. Mereka harus praktek. Oke, plus minusnya ada. Uangnya banyak, waktunya nggak ada. Makanya di sini kita bisa sebut skill. Kita beli dengan waktu. Oke, plus minus semuanya. Business owner. Oke, business owner. Kita aktif aja. Kita pernah lihat yang namanya Starbucks ya. Pernah lihat nggak ownernya Starbucks lagi buat kopi? Jawab. Enggak. Enggak ya. Karena apa? Mereka terbentuk yang namanya sistem. Business owner seperti itu, semua sistem. Alfamart punya 13.000 cabang sekarang. Pernah lihat nggak ownernya lagi di kasir, lagi masukin barang? Ya, nggak pernah. Itu, oke? Ini tidak pernah. Nah, makanya sampai saat itu tidak pernah. Ini terbentuk namanya sistem. Berdarah-darah dulu di awal. Sampai pada akhirnya barulah terbentuk yang namanya uang. Jadi di sistem. Ya, money-nya ada, waktunya juga ada. Nah, sampai di tahap business owner, barulah saya masuk ke investor. Oke, saya masuk ke investor. Di sini bisa ngomong waktunya ada, money-nya juga ada. Nah, ini berujung sama saya. Saya di sini. Jujur saya mau cari 200 miliar. Saya masuk ke deposito. Saya hidup dari deposito. Saya berawal dari self-employed, akan beranjak ke sini. Ketika saya ke sini, saya baru beranjak ke sini. Ini 7 juta ya. Tujuan hidup orang berbeda-beda. Ada yang menjadi employee, tidak apa-apa. Nah, barulah sampai saat itu, saya bilang, saya mempunyai ketakutan terbesar, yaitu menjadi seorang karyawan. Kenapa saya menjadi seorang karyawan? Saya tidak mau. Yang pertama, masa orang tua nggak jelas. Saya takut banget. Ya, saya takut banget karena yang pertama itu,
ketika saya gaji UMR, misalnya katakan gajinya 5 juta. Ketika gaji 5 juta, saya hidup buat bayar diri saya sendiri, tapi bayar keluarga ataupun bayar biaya keluarga gue nggak bisa. Nah, sedangkan tanggung jawab gue sudah besar sekali. Sampai saat itu saya katakan bahwa masa orang tua saya nggak jelas. Yang kedua, nggak tahu kapan bisa beli mobil. Kita hidup di Jakarta, pengen ya beli mobil ya. Nah, ini menjadi ketakutan terbesar saya. Makanya saya kerja mati-matian supaya saya beli mobil. Yang ketiga, nggak tahu kapan bisa beli rumah. Oke, yang keempat, menjadi budak uang. We're working for money. Saya nggak mau jadinya kerja uang, bukan kamu ke visi. Keempat, masa depan udah bisa diprediksi. Misalnya kita mau jadi manajer, ya benar. Oh, manajer itu kerjanya udah berapa? Tanya aja, 5 tahun. Oh, udah 5 tahun, udah. Berarti kerjanya saya 5 tahun ke dia, cari pengalaman ke dia, saya jadi manajer. Gaji saya berapa? Oh, 15 juta. Oh, 15 juta. Nah, nomor ke-6, hidup gitu-gitu aja. Teman-teman udah tahu. Nah, ini personal pride dari saya ya. Nomor 7, jadinya selalu berharap dengan atasan, cari muka, cari apa. Itu yang saya nggak suka. Jadi employee. Kita buat asumsikan, ya, kita kerja tahun pertama itu 5 juta per bulan. Di tahun ke-6, 6 juta per bulan. Tahun ketiga, umur kalian udah 23, 7,2. Kenaikan gaji 10% ya teman-teman. Kita asumsikan 10% setiap tahun. Tahun ke-4, 8,5 juta. Tahun ke-5, 11 juta. Kita bagus-bagusin deh sekarang. Ya, kita bagus-bagusin sekarang. Itu udah yang paling pintar kita. Gajinya 10 juta. Naik 20%, 12 juta. Bulan ketiga, 14. Bulan ke-4, 17 juta. Di tahun ke-5, 20 juta. Di tahun ke-6, 20. Gaji kalian baru 23 juta. Itu yang menjadi hambatan buat saya. Kenapa saya bilang 20 juta? Kayak waktu itu saya udah mau beli rumah. Saya pikir dari rumah. Ini gambaran orang di rumah ya. Beli rumah di Serpong. Rumah minimal aja yang tipe Desi paling murah itu 3 miliar. Ya, ini kita buka-bukaan aja. DP 20% 600 juta. KPR 2,5 M. 2,5 M gimana caranya? Berarti cicilannya berapa? 15 jutaan sampai 20 juta per bulan. Kalau gaji kalian 25 juta, nggak bisa beli. Mereka nggak KPR juga nggak akan lihat, nggak akan mau. Perlu kalian harus 2 kali lipat dulu baru bisa beli rumah. Nah, ini yang menjadi ketakutan buat saya harus ngapain? Saya bangun bisnis Java Estetik, kalau teman-teman tahu Sportwear, bisa lihat di Instagram saya. Gaji saya juga belum gimana-gimana banget di situ. Cuma untuk punya uang ratusan juta diputar ke bisnis. Itu yang menjadi ketakutan. Nah, makanya sampai saat itu tuh saya juga bangun yang namanya bisnis long term. Di situ saya harus punya passive income dulu. Nah, itu bisnisnya akan dicari. Kenapa? Karena saya berawal dari self employed. Saya harus belajar jadi bisnis. Saya harus cari uang dulu, bangun bisnis. Itu yang membuat saya tidak mau menjadi employee. Nah, di sini ada koko saya, Cristiano Ronaldo. Teman-teman, Cristiano Ronaldo pernah bilang sama bokapnya. Waktu itu dia ngomong, "Pak, 5 tahun lagi saya bakal kaya. 5 tahun lagi kita bakal kaya raya dari main bola." Sekarang teman-teman udah tahu ya, Cristiano Ronaldo melebihi ekspektasi kita. Benar-benar udah kaya. Terus bapaknya bilang, nggak mungkin nak kita kaya dari main bola gini-gini. Dan kita udah bisa melihat ekspektasi dari Cristiano Ronaldo udah kaya raya. Tapi sekarang bokapnya udah nggak ada. Pertanyaannya sekarang, teman-teman, sukses di usia 40 tahun salah apa enggak? Jawab. Enggak. Iya, tidak. Benar. 50 tahun. Salah nggak? Enggak ya? Oke, benar. Semua nggak ada yang salah. Cuma yang menjadi masalah adalah orang tua kita bisa menyembuh kita nggak? Nah ini. Makanya banyak yang bilang, memang nggak salah. Tapi apakah kalian menyenangi orang tua apa enggak? Banyak yang bilang, waktu itu saya pergi, dia nanya, menurut kamu masa muda enak gak? Saya bilang enak lah, YOLO, you're only live once gitu. Dia bilang menurut saya nggak enak. Kenapa? Karena zamannya masa muda kita punya tanggung jawab besar. Cuma itu tidak diwajibkan. Tergantung kesadaran diri anaknya aja. Gitu. Ya, tergantung masa depannya mau bisa membahagiakan orang tua apa enggak. Mungkin bagi teman-teman ada juga yang mungkin orang tua udah nggak ada. Tapi ya kita benar-benar mau say thanks gak melihat mereka membesarkan kita. Ada juga kok yang tidak mau say thanks, ya it's okay, itu pendapat mereka. Tapi bagi saya punya tanggung jawab besar, yaitu nyenengin orang tua selagi dia masih sembuh, selagi dia masih ada, selagi dia masih bisa jalan-jalan. Saya harus punya uangnya buat ajak dia jalan-jalan. Itu yang menjadi patokan saya. Kalau saya harus cepet-cepet kaya, cepet-cepet sukses, cepet-cepet nggak mau rebahan doang.
Karena masih ada tanggung jawab yang besar. Ketika udah jadi financial freedom, baru kalian bisa free. Lakuin, do your passion. Temen nge-gym aja sampai botak, duitnya nggak akan habis-habis. Temen apa? Make up. Semua. Baru kita beli passion kita. Sekarang buktinya uang, segala macam. Nah, kita harus jalanin yang namanya bisnis. Saya bangun bisnis Java Estetik, bangun sportwear baju olahraga. Kalau saya tidak berinovasi, waktu kemarin zaman COVID, kalau saya jualan baju olahraga doang, ini baju yang saya pakai, ini baju buatan saya. Waktu itu saya sempat itu juga, udah sempat bagi-bagi juga. Nah, ketika saya buat baju doang, ketika saya stuck di sana, saya pasti akan bangkrut. Tapi waktu itu kegagalan saya adalah saya jualan masker olahraga. Ingat, yang menjual tanpa menghilangkan branding. Saya udah terkenal menjadi orang yang healthy influencer, wealthy influencer, dan juga public speaking. Jadi saya harus pikir keras, saya harus jualan apa? Saya jualan masker olahraga. Dan puji Tuhan, saya laku 20.000 piece. Saya omset bersih 200 juta. Di umur 21, udah mulai banyak 22. Jadi saya tahu ketika saya lulus, saya punya kantor. Ini teman-teman lihat, ini kantor saya. Jadi saya punya kantor sendiri dan saya punya tim. Langsung, saya garap orang. Cara garap orang gimana? Nonton film Facebook, cara Facebook si Mark Zuckerberg cari orang, saya ikutin caranya. Nah, jadi dibawa semuanya, bikin LinkedIn, dapat semuanya. Bagi teman-teman yang belum pilih, buat LinkedIn aja. Bagi saya garap semuanya, itu saya udah buat dari semester 5. Wah, ini mantap juga nih, aplikasi masa depan. Saya buat LinkedIn, saya jadi business owner Java Estetik, brand sport saya bikin, orang pada datang. Saya suruh bikin aja tugas bikin konten. Nah, akhirnya saya pilih. Itu, oke? Akhirnya saya buat satu bisnis yang dimana ada problem. Lihat, ketika ada problem itu ada solusi, itu jadi mana? Misalnya gimana? Kita pernah ngeliat ya, sekarang masalah di Indonesia apa? Macet ya teman-teman ya, macet. Oke? Sekarang teman-teman, saya tanya kalian ada nggak yang nggak punya aplikasi Gojek atau Grab? Ada nggak yang nggak punya? Jawab, nggak ada. Kalian punya nggak? Pasti semuanya jawabannya punya. Nggak ada dong. Oke. Sekarang kalau saya bilang, kalau saya suruh hapus aplikasi Gojek dan Grab-nya, mau apa enggak? Pasti jawabannya nggak mau. Ya, pasti jawabannya nggak mau ya, karena ya seperti itu. Harus ada produk yang namanya basic needs. Benar-benar yang harus ada. Itu ya, akhirnya ketika sampai saat itu, sama seperti ini. Ketika kita sakit, kita pasti yang namanya berobat. Berobat itu butuh dokter. Ya, ketika kita butuh dokter, itu pasti maunya sembuh. Ketika sembuh, kita butuhnya obat. Itu baru bisnis. Bisnis saya Java Estetik, saya buat satu solusi, yaitu adalah masker. Dengan masker sembuh. Barulah saya bisa bikin kantor dengan uang saya seperti ini. Jadi uangnya berputar. Nah, sama seperti branding. Kita langsung masuk ke branding. Oke, teman-teman. Masalah kita langsung aja ngomong. Masalah kalian untuk gini, sekarang kita ngomong personal branding ya, kita masuk personal branding. Enggak, sekarang tuh kalau buat konten seperti apa ya, bikin konten seperti apa, teman-teman tahu nggak? Ada yang masih merasa males nggak atau ngedown gitu buat konten ataupun buat personal branding? Ada nggak teman-teman? Ada. Oke, sekarang saya tanya sama teman-teman. Ketika buat personal branding, ketika kalian lihat Instagram, teman-teman, apa yang teman-teman lihat? Apa manfaat ketika kalian itu melihat Instagram? Yang pertama ada juga loh, ada juga yang buat menghibur diri karena udah lagi bosen menghibur diri. Oh, bisa dengar banyak info, bisa banyak dengar berita. Ayo kita jawab yuk. Kalau saya nggak buka jaring IG, jarang. Oke, nggak apa-apa. Kalau buka TikTok, misalnya buka TikTok, mencari referensi. Oke, ide. Mendapatkan ide. Apalagi teman-teman? Inspirasi. Apalagi? Buat fun aja, biasanya. Tapi karena suka dapat ide tiba-tiba dari sana. Entertainment. Apalagi teman-teman? Konten yang inspirasi dan bermanfaat berarti edukatif. Cuci mata. Oke, cuci mata. Oke, ini 5 hal ya. Ini 5 hal di sini. Berarti teman-teman tahu dong, ini 5 kunci yang menggerakkan kalian masuk Instagram. Nah, ini juga berarti teman-teman, ini 5 konten yang harus kalian buat.
supaya kalian ditonton sama orang-orang seumuran kalian. Nah, ini yang saya buat. Saya tahu orang ketika Instagram itu ngapain. Jadi saya buat yang namanya cuci mata. Saya tahu. Kalian harus tahu value diri sendiri. Misalnya saya tahu badan saya bagus. Kalian harus tahu, bukan berarti enggak. Bukan itu. Tapi kalian jangan sombong. Ketika kalian tahu cara untuk mengentertainnya gimana. Bikin posting yang bagus. Itu cara mengentertain. Oke? Yang kedua adalah edukatif. Edukatif seperti apa? Enggak harus loh teman-teman. Bikin konten tuh yang harus sampai naik motor gitu-gitu. Tidak. Semua tidak seperti itu bikin konten. Tidak yang harus sampai 2 jam, 3 jam bikin konten. Itu tidak. Misalnya kalian gini, lagi ngobrol sama Bapak Menteri. Kalian kan nggak harus foto ketika lagi ngobrol, lagi begini kayak Candid. Enggak, foto aja berdua. Setelah habis ngobrol sama Bapak Menteri, selesai. Itu branding. Itu itu cukup mau entertaining. Itu cukup seperti itu. Misalnya kalian sekarang lagi belajar. Ya bukan berarti lagi pura-pura lagi belajar, kalian bikin pencitraan. Foto aja pelajarannya. Bilang saya belajar apa? Edukatif. Jadi bikin konten itu tidak susah kalau kalian mau. Nggak seharusnya susah. Kalau teman-teman saya follow, lihat saya buat. Saya benar-benar menjalani kehidupan sehari-hari kayak seperti biasa. Saya kuliah, saya foto pelajaran kuliahnya, saya tulis, dan saya share juga. Banyak yang saya share di highlight saya. Saya belajar ini dari Capital Select, saya belajar. Bahkan saya Q&A sama itu saya minta teman saya rekamin, saya posting di Instagram. Karena saya tahu relate story itu yang orang lihat. Orang suka dapur terbuka. Mereka tahu ingin lihat apa yang kita kerjakan. Nah ingat, tapi bukan dibuka semua. Saya ngomong saya berpengalaman keluarga saya ini yang nggak langsung dibuka. Saya nggak pernah sharing keluarga saya. Nah teman-teman harus memenuhi mereka. Makanya ada yang bilang be yourself. I'm not. Be yourself enggak. Lu harus jadi, ketika lu mau jadi winner, lu harus belajar seperti winner. Menjadi orang kaya. Ketika lu mau jadi orang kaya, lu harus belajar seperti orang kaya. Nggak bisa be yourself. Ketika lu jadi inspirasi, lu buat mereka. Lu udah punya ide yang banyak. Ketika lu udah punya ide, lu pendem sendiri, apa lu sharing ke Instagram? Life hacks. Ya ini. Kalian udah bikin ini belum? Apa kalian bilang, enggak, bukan saya. Semuanya juga bukan saya. Instagram juga waktu itu dibuat bukan buat saya. Tapi saya tahu manfaatnya itu seperti apa. Karena saya hidup. Dimana bukan apa yang senang saya lakukan. Kalian harus harus lihat, semua branding itu bukan dibuat be yourself, itu tidak sama sekali. Tapi kalian be themselves. Ini yang paham. Kalian mau terlihat seperti apa, ya ikutin. Kalian jadi aktor di sini. Kalian mau jadi terlihat sebagai orang hebat, ya berlagaklah seperti orang hebat. Jadi orang sukses, fake it until you make it. Ini personal branding. Kalian bilang berat, ya memang berat. Hidup nggak ada enak-enak doang. Mau enak-enak doang, ya udah langsung balik ke surga aja. Nggak apa-apa. Oke. Ini udah selesai. Intinya seperti itu. Ini kesimpulan dari saya. Mana tuh dia? Kesimpulan dari saya ini juga udah selesai. Pertama adalah find your inner circle. 5 teman kalian yang paling dekat itu adalah kalian yang sebenarnya. Bukan yang menurut saya berarti pilih-pilih temen dong. Yes. Ini yang saya alamin. Bukan saya ngomong begini saya masih muda. Saya bergaul sama orang-orangnya udah sukses di usianya. Gitu ya. Ketika kalian berteman sama tukang bajai, ketika mereka lagi sibuk, Anda akan menarik bajai karena mereka kan hopeng, lagi nggak sempat. Ya kan tukang bajai. Milih-milih gak? Ya milih-milih. Tapi bukan berarti ketika lu ketemu sama tukang sampah lu jauhin ya. Enggak begitu. Tapi menjadi sahabat, menjadi teman ngobrol, itu pilih-pilih. Sekarang udah mulai pilih-pilih, karena itu yang mempengaruhi kalian. Pilih-pilih. 5, siapa yang mau deketin? Yang kedua, be yourself, no, I'm not. Seperti sekarang ini, saya berlaga seperti orang yang mengajari, padahal saya sebenarnya seumuran sama kalian. Tapi kalau saya nggak punya itu, saya nggak bisa dihargai. Saya benar-benar harus belajar gimana caranya jadi leader. Gimana jadi leader? Ya saya harus punya pengalaman. Dari pengalaman saya bisa bagikan. Be yourself, no. Be themselves. Lu mau jadi, tapi bukan berarti tiba-tiba lu jadi fact finding, jadi fake ya. Enggak. Benar-benar ketika lu tahu gue mau sharing tentang olahraga. Bukan berarti kalian ini jadi berlaga seperti so hebat atletis ya. Enggak. Ini dari saya bisa, ini saya olahraga gini. Ya, relate aja. Orang juga banyak yang kayak kalian. Relate aja. Pengen membantu orang. Ya udah, bantu orang juga nggak harus jadi hebat banget kok. Biasa aja, be yourself. Biar yourself itu nggak ada. Lu benar-benar kayak misalnya sekarang kalian pakai topeng, saya juga pakai topeng.
Kalian sekarang ngobrol sama saya, mungkin kalian males di Zoom ini, tapi kalian pakai topeng menjadi seorang murid dari Kisiska. Nah, kalian pakai topeng, saya juga pakai topeng. Nah, yang ketiga adalah don't judge a book by its cover. Menurut saya, judge aja. Mereka akan lihat penampilan kita. Masa tiba-tiba lu ngobrol, tiba-tiba langsung lihat orang itu baik? Nggak bisa. Kita harus lihat dari penampilan, first impression. Kita anak komunikasi. Setidaknya kita tidak berbicara, setidaknya cover kita yang berbicara. Buat apa anak desain setiap hari kuliah bikin desain cover tapi nggak dihargai? Ngapain? Karena mereka buat first impression yang baik. Don't judge a book, judge aja. Bahkan kita yang jadi langkahnya harus dijudge. Kita semua hidup by judge. Oke? Yang keempat, gak ada gengsi. Oh, saya nggak mau kerja ini saya nggak mau ya ini sih. Rektor teman-teman. Kalau misalnya gengsi itu nggak buat kita kaya. Tapi kalau kita kaya, hidup kita bergengsi. Itu yang teman-teman harus pentingkan. Nah, find your friend is your friend is your business. Teman-teman harus pikir, teman-teman kalian itu semua bisnis. Teman-teman mau nongkrong, mau nongkrong karena butuh teman. Teman-teman ada kebutuhan kan? Yang kalian pengen nongkrong, bisnis. Kalian punya kebutuhan. Bagi saya, menurut saya punya teman. Ya, saya punya pacar. Pacar itu bisnis. Kenapa? Karena saya butuh kasih sayang. Saya butuh support. Saya membutuhkan sesuatu. Ingat, teman-teman adalah sebuah bisnis. Tapi tinggal bisnisnya aja apa? Bisnis baik atau bisnis yang buruk atau bisnis yang apa? Harus udah kebuka pikirannya. Oke? Yang keenam adalah trust yourself, not others. Ini yang paling penting. Jangan ngelakuin karena mereka itu nggak senang. Karena mereka itu, orang lain, ini senang. Jadi saya yang lakuin. Lakuin apa yang menurut kalian itu buat kalian. Kalian mau bantu keluarga, kalian mau cari uang, ya lakukan. Jangan percaya sama orang tapi takut. Balik lagi ke nomor 4. Mau gengsi, mau takut, gak bikin kita kaya. Tapi kalau kita kaya, hidup kita bergengsi. Itu yang saya tanamkan. Yang ketujuh, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Itu yang paling penting. Saya tahu ketika saya ngomong begini, banyak yang tersindir, banyak. Tapi banyak yang belajar. Saya fokus sama yang belajar. Banyak ke yang baru mendengarkan perasaan saya, banyak. Saya fokus ke yang banyak. Saya fokus sama orang yang mau dengerin. Gitu. Mungkin omongan saya tersindir, ataupun banyak yang gak suka, tapi gak apa-apa. Saya juga hidup tidak bisa menyenangkan hati banyak orang. Jadi saya fokus aja mana yang senang sama saya. Itu perlu jadi bermakna. Ini harus teman-teman harus paham. Teman-teman kuliah, teman-teman masuk. Mungkin dosen nggak demen sama kalian, tapi kalian tahu tujuan hidup kalian. Saya banyak teman kayak gitu. Kalian tahu, kalian bisa menyenangkan hati yang kalian tuju. Ya it's okay. Kalian punya pemikirannya sendiri. Kalian punya passionnya diri sendiri. Kalian udah gede, udah semester 5, udah bisa mencari keputusan sendiri. Ya, fine. Ya, harus itu dari situ. Kita tidak bisa menyenangkan orang lain, itu semua harus diterima. Harus diterima. Nah, ini juga tim saya udah bicaranya sama seperti saya juga, semua sama. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih buat Renaldi. Kalian yang sudah menyimak bisa bertanya. Jadi gini, kalian itu bisa menggali kekayaan informasi, menggali pengalaman hidup, ya, menggali banyak hal dari Renaldi ya, karena itu jauh lebih berharga dibanding kalian ya. Belajar itu tidak harus di dalam kelas. Belajar itu harus juga kaya dengan pengalaman hidup. Jadi intinya begitu ya buat kalian. Nah, salah satu yang pembicara kita ini adalah orang yang kaya dengan pengalaman hidup, kaya dengan prestasi ya. Jadi rugi kalau kalian tidak bertanya ya. Jadi langsung aja kalian bikin di chat ya, di chattingnya ya. Yes. Apa namanya yang mau ditanyakan? Tadi sempat kan dibilang oleh pembicara bahwa ya kalau jujur betul yang dikatakan pembicara itu, yang namanya karyawan itu budak uang. Masalahnya kita harus menjadi orang yang berkuasa atas uang. Itu ya. Jadi budak uang. Karena nah ini pada pertanyaan, kita langsung saja ya. Langsung aja, boleh dia di chat. Ini ada 2 orang yang sudah bertanya. Ya, jadi dari apa namanya, Matthew. Kakak sempat nggak 5-6 tahun bisa bikin 50 juta per bulan. Nah, tadi sudah lewat. Ya kan? Oke. 1 bulan aja sudah 40 juta nih. Mau tanya best way jadi investor di kuadran 4 tadi Kak. Nah, silakan deh. Langsung saja. Buat pembicara, langsung saja dijawab tuh. Oke, best way kuadran. Yang pertama itu balik lagi teman-teman, saya mungkin nggak langsung bicara lebih dalam ya.
Saya memang itu juga pertanyaan saya waktu saya setahun yang lalu gitu. Best way jadi investor power hidup gimana? Nah, ketika saya melihat seperti itu, saya berpikir saya harus ngapain? Gitu. Saya harus benar-benar how the world works itu seperti apa. Nah, makanya sampai saat itu, pertama kalian harus tahu prioritas hidup kalian apa. Nah, kalian harus pikir juga bisnis yang membuat kalian itu freedom, financial freedom gimana. Nah, makanya sampai saat itu kalian harus bangun bisnis namanya. Bisnis as a business owner. Dan kalian harus buka cabang. Oke? Buka pekerjaan, bisa juga buka franchise, bisa juga bangun branding, segala macam. Dan kebetulan teman-teman, saya itu juga sedang bangun tim. Ya, sedang bangun tim dengan anak-anak milenial semua. Jadi bagi teman-teman yang penasaran ataupun pengen tahu kerjaan saya punya bisnis, saya punya apapun itu, kalian bisa lihat di bio Instagram saya. Nah, teman-teman nanti bisa cek juga di situ, kalian penuhin aja baru saya bisa lihat. Karena pertanyaan ini adalah menjurus. Pertanyaan untuk banyak bisnis lah. Kalau kalian ngomong bisnis, ya bisnis banyak. Bisnis basic needs. Jadi saya memang ada fokus di bisnis basic needs juga, yaitu kalian jangan fokus kerja yang kemauan orang gitu, tapi fokus ke basic needs. Misalnya celana dalam, itu kan semua dipakai sama orang. Bikin makanan, basic needs. Ya, itu harus fokus di situ, Pak. Mungkin itu menjawab ya, Pak. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu saya jalan bisnis apa sih, juga bangun tim, sedang expand juga, buka banyak cabang. Bagi teman-teman yang penasaran dan pengen mau coba-coba aja, ya klik aja linknya. Itu nanti kita ngobrol bareng-bareng di situ. Oke, itu Pak. Saya lanjut, saya tanya apa Bapak yang nanya nih Pak, apa itu? Bapak yang diktein ya Pak. Pak, ke mute Pak. Pak Daniel ke mute Zoom-nya. Oke, sorry. Ini pertanyaannya personal branding dari Fajar Hermawan. Ya, mau tanya personal branding Koko sendiri butuh proses berapa lama, dan untuk merubah personal brandingnya yang lama ke baru itu berapa lama. Lalu pertanyaan berikutnya dari Nabila, apa yang dapat menjadi faktor terbesar mampu menjamin keberhasilan dalam membangun bisnis? Ya, kira-kira itu. Lalu thank you kok, jadi harus punya bisnis yang ini bukan pertanyaan, ya. Oke. Pertanyaan dari Fajar dan Nabila, ya, soal personal branding dari Fajar. Oke, saya lanjut yang Matthew dulu ya Pak. Menurut kakak sempat gak 5-6 tahun bisa bikin 50 juta per bulan? Sempat aja. 5-6 tahun bisa, tapi balik lagi bisnisnya apa? Itu yang menjadi fokus. Kalau kalian, kan saya waktu itu fokus di kuliah self employees. Saya tahu endorsan saya duitnya banyak. 5 endorsan saya dapat 50 juta dalam di umur segitu. Nah, kalian juga harus tahu bisnis apa yang relate, yang bisa kalian lakukan. Tapi jangan sampai jual diri ya teman-teman ya, itu nggak boleh tuh. Jual diri bukan. Jual diri kan gampang, ya itu jangan. Sempet nggak? Sempet. 2 tahun, 3 tahun juga bisa. Jawabannya cuma sempet ya, sempet. Bisa. Jangan kan 5 tahun, 1 tahun pun bisa. Kalau kalian punya kemauan. Saya Fajar mau tanya, kalau personal branding Koko sendiri butuh proses berapa lama? Apa yang dari lama ke baru? Teman-teman harus ingat, personal branding itu tidak ada yang lama menjadi baru, itu tidak ada. Itu adalah proses kehidupan. Makanya kalian mumpung masih muda, bangunlah personal yang bagus. Jalin hubungan sama dosen. Waktu saya SMA, saya jalin hubungan sama guru-guru SMA. Sekarang saya masih kenal dekat. Jadi MC justru di sekolah Tarakanita, masih dekat. Bangun hubungan, jangan sombong-sombong. Kalau kalian memang introvert orangnya, ya at least pura-pura apa kek, misalnya ketemu bapak pura-pura nggak ngeliat kek, itu saya sama introvert. Jangan jadinya kelihatan sombong. Kalau emang waktu itu ketemu dosen, aduh ini gue kok nggak enak, pura-pura nggak ngeliat aja. Jangan sampai terlihat kalau kalian tuh introvert, kalian itu takut. Personal branding itu proses hidup. Kalian mau patahkan, lihat ya, ini kertas HVS putih kosong, tapi kalau kalian titik pulpen tinta di sini, yang orang lihat bukan kertas lagi, brosis, yang lihat adalah pulpen tinta ini. Kok hitam? Nah itu yang teman harus lihat. Mau kalian berbuat baik seapapun, kalau kalian ada celah sedikit, orang pasti akan lihat kesalahan kita. Makanya buatlah topeng yang baik di depan orang. Ya, nggak ada proses yang lama ke baru, tidak ada. Yang penting jalanin proses. Be themselves, tapi themselves-nya yang baik. Benar-benar harus belajar juga, jangan jadi fake. Kalian tahu orang baik itu suka membantu, ya membantu aja. Kasih orang, nggak harus diposting juga kok. Rasain dulu feelingnya gimana jadi orang baik. Teman-teman harus tahu itu dulu prosesnya. Proses merubah itu pelan-pelan. Saya tahu itu nggak gampang, karena habit diubah. Habit itu butuh 3 bulan, magang aja minimal 3 bulan.
Ya, habit itu diubah pelan-pelan. Ya, yang jadinya apa, yang jadinya nggak mau perpuluhan, bagi-bagi sosial, ya ini ada dikit-dikit yang nggak mau bantu, ya bantu dikit-dikit. Mulai dari situ dulu. Bangun hubungan dulu dengan orang tua, baik apa enggak. Ketika kalian hatinya udah enak, baru kalian bisa jalan. Dapat doa, restu. Gitu ya. Apa yang menjadi faktor terbesar mampu menjamin keberhasilan dalam membangun bisnis? Yang menjamin apa dulu nih, internal apa eksternal? Kalau dari internal, yaitu adalah keluarga. Kalian disupport apa enggak? Kalian punya kalian dari support keluarga, teman-teman kalian inner circle-nya gimana? Bisnis apapun semua bagus teman-teman. Tapi kalian udah ketemu belum circle-nya? Ya puji Tuhan saya sudah ketemu circle-nya. Saya ketemu orang-orang saya. Misalnya gini, jualan baju, ya, jualan baju itu semua orang sama. Baju Tanah Abang, kaki 5, jualan baju di Plaza Indonesia, jualan tas Tanah Abang juga bisa, Hermes, Givenchy, semua sama jualan baju. Tapi kalian di circle yang mana? Itu yang membantu keberhasilan lingkungan kalian. Lingkungan kalian di mana? Harga Coca-Cola kalau di warung harganya cuma Rp5.000. Kalau kalian jual di klub itu bisa Rp60.000. Tanyanya kalian di mana? Makanya ini yang saya jalankan. Ya, bisnis ini yang saya jalankan. Lingkungan, saya bangun empire. Makanya bagi teman-teman yang mau, teman-teman cek aja di bio saya, klik aja di situ. Nah, di situ yang saya coba bagikan. Saya ngomong begini karena saya bagikan itu. Bangun lingkungan, bangun empire. Teman-teman harus punya lingkungan dulu. Nah, kalau teman-teman tahu bisnis ini tapi kalian nggak punya support, sama aja. Yang menjamin adalah lingkungan kalian. Inner circle kalian, teman-teman kalian siapa? Oke? Kok mau tanya kira-kira bisnis range kisaran berapa dan selain bisnis apa yang harus dipersiapkan kok? Mental. Namanya adalah uang sekolah. Saya udah banyak bisnis di Java Estetik, itu modal banyak sekali. Ya. Udah habis hampir investor 200-300 juta itu udah. Dan sampai sekarang utang sama pabrik. Nah bagi teman-teman, yang pertama adalah bukan dari ide banyak. Bukan dari duit, tapi managing. Cash flow is the king. Ingat teman-teman ya. Bagi teman-teman, saya seumuran kalian, saya itu idealis parah. Dan sekarang saya di umur 23, 2 tahun saya jalan bisnis, saya baru sadar sekarang. Teman-teman nggak harus loh. Ini ada nih, tapi private ya. Kira-kira mau range modal berapa dalam bangun bisnis? Selain modal, apa lagi harus dipersiapkan? Yang pertama mental. Mental kalian harus mental bisnis, mental leader. Ya, itu yang harus penting. Kalau mental udah bagus, semuanya jalan mulai lancar. Oke, itu mental yang pertama. Oke, itu yang pertama aja. Oke, saya lanjut ya Pak dari Devon Rianto ya. Silakan. Ya, silakan. Kok sama aku Devon, aku mau nanya dari segi bisnis. Sebuah bisnis jika sudah besar kan pasti akan ada pesaing. Pesaing kita juga bisa aja buat sebuah bisnis dan produk yang sama untuk menyaingi bisnis kita. Nah, gimana Koko yakin bahwa produk bisnis yang Koko punya akan tetap dipilih orang-orang? Padahal banyak produk serupa. Nah itu, ini dia jawabannya adalah branding. Kebutuhan semua itu adalah branding. Teman-teman bisa lihat, menjadi pesaing kompetitor itu menjadi masalah atau bukan? Justru kalau tidak ada kompetitor, that's a problem. Teman-teman jadi susah untuk berinovasi. Kan lihat misalnya, kita iPhone, ya, iPhone 12. Ketika iPhone 11 keluar, muncullah Xiaomi, Oppo dengan konsep kamera 3 juga. Kalau ada kompetitor, mereka tergampar. Ketika kita merasa tergampar, kita akan merasa ingin melawan. Itulah yang disebut namanya kecepatan, namanya apa ya? Saya lupa namanya inovasi. Akselerasi. Ya, bisa juga akselerasi. Berubah jadi apa? Revolusi mental. Nah itu berubah juga, ada juga. Jadi mental kita tetap mentalnya diuji untuk selalu berkompetisi. Itu yang menjadi bagus. Nah makanya, padahal bisnis apa yang produk yang serupa? Bagaimana Koko yakin? Kalau yakin pasti yakin. Tapi kalau strategi, ya jangan tanya sama saya. Kalian tahu bisnis your own bisnis gimana? Kalau saya kasih tahu jurus saya, ya saya memperkaya kalian. Tapi balik lagi, itu semua dari kalian. Ya, bangun bisnis itu harus punya keyakinan, harus punya ide. Ingat teman-teman, ini akan teman-teman jalani. Saya udah jalanin. Ketika kalian punya ide, jangan lama-lama ngomong sama semua orang. Jangan lama-lama ngomong sama banyak orang, ya. Kalau bisnis ide kalian gitu apa? Saya udah berkali-kali sampai kecewa. Saya ngomong sama investor, ternyata investor jalan sendiri. Saya cuma punya ide, saya nggak punya uang. Tapi banyak orang yang punya uang itu nggak punya ide. Makanya dia butuh anak-anak kita dimanfaatkan seperti kita. Kita punya ide banyak anak muda. Makanya saya bilang, cari uang dulu. Ketika cari uang, kalian lakuin passion kalian, ide kalian keep, simpen. Ketika kalian udah ada yang pakai, inovasi. Itu yang saya lanjutin dari sekarang.
Jadi menurut saya untuk lakuin bisnis harus punya uang, ide, peluang, dan duit. Itu yang paling kenceng. Makin banyak duit, makin kenceng. Oke, itu aja. Itu Pak jawaban dari saya. Ya, bagaimana yang lain mesti bertanya. Jadi ide itu adalah duit sebenarnya buat kalian, seperti yang dikatakan oleh pembicara. Ide itu duit. Ya, Gojek dengan Grab itu pendirinya. Ya, nah silakan lanjut aja. Oke, ini teman-teman Gojek itu sebentar. Oke. Ya, jadi ingat bagaimana saling mencuri ide. Jadi peristiwa Gojek dengan Grab itu sebenarnya adalah dua orang teman mahasiswa di Harvard dulu yang punya ide pertama untuk menghasilkan transportasi itu adalah Gojek, Nadiem Makarim. Tapi idenya kemudian diambil oleh pemilik Grab. Kebetulan pemilik Grab punya duit, langsung dijalankan. Akhirnya yang lahir lebih dulu adalah Grab, seharusnya Gojek. Tapi karena Nadiem tidak punya uang, ya Nadiem kalah cepat dengan Grab. Kira-kira begitu ya. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh pembicara Renaldi bahwa ide itu duit, disimpan. Kalau tidak diambil orang. Oke, lanjut pembicara, silakan. Oke, teman-teman, ini saya chat. Kalian nonton ini, film ini di Netflix. Ya, kalian nonton Netflix, nonton film ini. Ini ada berapa episode ya? Berapa series? Teman-teman nonton ini sampai habis. Baru kalian tahu ya, kalian nanti jalanin bisnis mau ama bagaimana. Udah. Nah, ini udah bagus nih. Udah paham film ini. Nah, ini Pak, anak-anaknya udah sukses semua, Pak. Udah berpintar. Film startup udah pintar, udah bagus. Nah, ini udah pintar. Bagi teman-teman yang belum simpan, tonton. Ampun Kak, nggak punya Netflix, beli bulan cuma 60.000 doang, nonton. Tapi nontonnya jangan nonton romantis mulu, nonton yang benar-benar itu film bagus, edukatif semua. Ya, cari yang benar-benar bisa bermanfaat buat kalian. Nggak punya uang Kak, cari. Udah aman semester 5, ada uang. Ini anak-anak yang begini manja nih, nggak boleh kayak gitu. Yuk, yang belum punya Netflix tuh ada yang jualan tuh. lapak bisnis ini. Nggak usah jadi orang susah, nabung aja bisa. Ya, oke. Nah, jadi ini udah ada yang chat nih. Ini Pak, saya dikasih Q&A sampai jam berapa Pak? Ya, jam 11. Oke, jam 11. Teman-teman, saya punya waktu 15 menit. Saya seneng nih. Tunggu, saya ngelihat tadi pertanyaan yang bagus. Siapa ya? Halo, Bapak aja. Lama baru. Devon, kirim nomor handphone, saya kirimin GoPay. Saya masih kirim, kita bagi-bagi GoPay deh. Handphone sama nama lengkap, sama nomor handphone yang tertera di GoPay ya. Kita bagi-bagi. Gua bagi dua GoPay lagi. Pertanyaan bagus. Ayo, kasih aja pertanyaan. Oke, bagi-bagi GoPay dikit Pak. Ya, terima kasih ya. sudah berbicara. Iko. Gue yang ngelakuin iko yang tapi nggak diposting aja. Yuk, ayo 2 lagi, bikin pertanyaan aja. Pertanyaan yang bagus. Izin minum ya Pak, izin minum. Pertanyaan yang bagus. Ya, silakan. Iya. Jangan lupa ya, follow Instagramnya Renaldi. Nggak apa-apa, santai aja. Nah, sistem Devon ini adalah sistem bisnis palu gada. Akan di semua bisnis nanti kalian akan ketemu orang kayak Devon, palu gada namanya. Apa lo mau gua ada? Itu ada tuh orang begitu. Jadi kalau kerjanya apa? Palu gada. Nah, itu teman-teman akan ketemu nanti. Ingetin akan ada palu gada. Akan ada kayak gitu. Palu gada. Oke, ini udah selesai pertanyaannya. Mau bagi-bagi GoPay? Oh, mungkin lagi pada ngetik kali ya. Oke. Pada ngetik atau lagi pada mikir. Lagi cari ide mereka itu. Ditunggu lagi kali ya, 2 menit lagi ya. Tunggu 2 menit lagi, mungkin banyak yang ngetik, kita tunggu dulu. Tapi nggak apa-apa, sama Adik ngejawab aja. Kok dalam berproses sampai memiliki... Ini ada pertanyaan nih. Oke. Oke. Kok dalam berproses sampai memiliki mental seperti sekarang, apa sih yang paling susah dihadapi selain diri sendiri? Kedua itu adalah konsistensi ya. Yang kedua itu adalah konsisten. Menurut saya nggak ada sih. Paling susah diri sendiri itu konsisten. Udah diri sendiri aja. Ya, dan juga kalian dihempet sama siapa, digempet sama siapa, itu yang paling penting. Kalian tuh bener-bener punya kemauan buat sukses. Kalau bagi teman-teman, misalnya Aldi pengen punya apa? Saya bener-bener di tahun
depan, saya pengen beli mobil BMW. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya, yang nggak pengen, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri, saya pengen banget, pengen pakai duit 1 miliar, itu duit saya sendiri. Nah, itu dari saya. Nah, itu pun yang saya bangun sama tim-tim saya. Itu, makanya balik lagi nanti yang link di bio, itu teman-teman saya. Ya, dan ketika apakah di link bio langsung diterima? Ya enggak, saya pilih-pilih orang. Gitu ya. Nah, ketika udah ngomong fokus sama diri sendiri, ketika ada fokus diri sendiri, barulah ada yang kemauan. Ketika ada kemauan itu berjalan. Jadi ya nggak ada lagi diri sendiri. Karena sometimes kita harus, ini yang paling penting. Sometimes kita suka memaklumi diri sendiri. Maklum, bagi saya maklum it's a bullshit. Maklum lah, saya baru lulus belum ada kerjaan. No. Banyak orang yang menjadi itu jadi sebuah acuan untuk bisa menghibur diri. Iya, maklum. No. Maklum itu tidak ada. Yang ada adalah lu maklum orang lain karena gua lebih maju dari kalian. Nah, jadi kurangi kata maklum, memaklumkan diri sendiri, mengkasihani diri sendiri. Itu saya paling nggak mau. Oke. Bagus Nabila itu apa? Dua brand pertama aja ya. Nabila kirim apa? Nomor handphone sama nama lengkap, itu foto. Bagaimana cara menemukan keunikan diri? Apalagi sekarang di mana-mana semua tidak ada yang original. Oke, menemukan keunikan diri. Ibaratnya teman-teman tahu film ini gak? Aduh, gue lupa. Yang kalau mendapatkan jurus itu harus bertapa dulu, latihan dulu. Itu apa namanya ya? Lupa tuh, ada di Netflix juga, di bioskop ada. Nah, kalau menaik keunikan diri, yang pertama sebenarnya paling simpel adalah kalian udah berdoa belum? Kalian udah deket sama sumber berkat belum? Pertanyaan kalian itu sebenarnya bukan pertanyaan ke saya, tapi ketika kalian mau dapat ide, kalian sudah dekat belum sama orang ataupun Tuhan, sumber ide kita? Itu yang paling penting. Kalian udah rajin belum untuk ibadah? Itu yang harus paling penting, teman-teman. Kalau kalian mau cari sumber uangnya di mana, ya kalian udah deket belum sama sumber uangnya? Nah, itu yang paling penting. Original ya nggak apa-apa, gitu loh. Semuanya juga nggak yang original, teman-teman. Ini namanya kalian masih ego sama passion. Tidak apa-apa. Kalian harus terjun ke lapangan dulu supaya kalian tahu pengalaman hidup. Ya, tapi yang penting adalah keunikan diri adalah aku tuh doa minta dijalinkan jalan kehidupan sehari apa-apa. Kehidupan sehari ngelakuinnya apa aja. Dan aku merasa menyalahkan diri sendiri ketika sehari itu nggak ngapa-ngapain. Karena ketika 1 hari itu saya free, berarti saya 1 hari itu sedang menunda kenikmatan kesuksesan saya dalam sehari. Itu yang saya pikirkan. Jadi saya harus kerja tiap hari. Kalau tadi kan nanya soal sukses, kalau hal yang perlu dijauhi supaya kita nggak hancur gimana? Attitude kah? Ya itu. Ini udah paling penting, attitude. Saya kerja menjadi seorang talent, semua yang dicari attitude. Karena kenapa? Good looking bisa dipoles, pinter bisa belajar, tapi attitude dari diri sendiri. Attitude itu kemauan diri sendiri. Masalah bodoh, masalah jelek gampang bisa dipoles pakai Dermaster, Dermapro. Banyak bending klinik. Itu saya di support semua itu. Jadi saya tahu. Itu bisa jadi ganteng. Tarik benang. Saya semester 3 tarik benang semua. Teman-teman saya, wah itu parah lah. Nah, tapi masalah attitude itu mesti diri sendiri. Ya. Attitude itu harus dilatih. Attitude rajin, sopan sama dosen, itu dilihat. Dosen pun nggak kaget misal. Jangan konsepnya gini. Kita tuh harus kerja keras sampai Tuhan tuh kasihan sama kita. Wah, ini anak udah kerja keras, kasih berkat deh. Nah, saya hidup dari kasihannya Tuhan sebenarnya. Karena saya kerja keras dan kerja pintar. Gitu. Ya. Wah, kayaknya Pak, kebanyakan ya Pak. Udah kita sudahi kali ya. Ini nanti nggak selesai. Ini Nabila. Oke, sabar. Jadi banyak ya, terima kasih buat yang bertanya ya. Jadi terima kasih juga buat pembicara nih, karena pembicara kita bagi-bagi hadiah nih ya, bagi-bagi GoPay nih ya. Jadi kalian itu ya harus ya. Mungkin satu lagi ya Pak ya. Dikatakan oleh pembicara. Ya Bang, lanjut Pak. Ya. Sebelum itu kita akan foto bersama dulu ya. Oke. Jadi silakan yang bertugas. Oke Pak, nih kan sampai jam 11 Pak. Kita jawab satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Oke, on cam dong, on cam. Satu lagi, mana nih yang mau dikasih ya? Ya. Silakan. Yang apa namanya? Oke. Akan foto